Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi amin. Sebelumnya pernah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan rijal Fatihah kita mendapat ilmu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dengan rahmat dan rijal Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disehatkan badan kita dan seluruh keluarga kita. Bahwanya kita kirimkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, khususnya dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para ulia, para guru-guru, khusus almarhum Bapak Haji Mukhtar, almarhum Bapak Haji Nur Ali, al-walid Bapak Haji Abdul Ghani, dan khusus untuk orang tua kita, yakni Bapak Haji Muswanto, almarhum Bapak Haji Subianto, almarhum Bapak Sasyono, almarhum Bapak Haji Urip Bayani, dan marilah dalam kesempatan ini juga kita sebut nama ibu bapak kerabat serta saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan setelah kita punya kiriman, Allah meluaskan kuburnya, mengangkat sisa kuburnya, menambahkan nikmat kuburnya. Kita yang masih pada hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur taat dan iman kepadanya. Juga dengan rahmat dan rijal Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilancarkan dan segala mata usaha kita. Kawan-kawan kita yang pada saat ini berada dalam keadaan kurang sehat, khususnya jamaah Masjid Jami Nurul Ikhlas, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari badannya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسعا هو العظيم النقي ترجى شفاعته لكل حامل من الأحوال منقطع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan ini karena kita ada di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah adalah bulan dalam kalender Hijriah, bulan yang ke-11. Dan ini di dalam bulan Dzulqa'dah ini sampai kemudian di bulan Dzulhijjah, di mana di dalam ketentuan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah sampai kemudian nanti puncak di dalam pelaksanaan ibadah haji, yakni pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Dan di dalam ketentuan pada saat kaum muslimin ada di dalam melaksanakan ibadah haji, yakni dari bulan Dzulqa'dah sampai kemudian bulan Dzulhijjah, ini ada ketentuan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yakni hendaknya kita disunahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau sunnah muakkad maknanya sunnah yang mendekati perbuatan fardu atau perbuatan wajib. Nih untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, di dalam ketentuan ibadah kurban ini secara jelas kita mengikuti millah, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan kemudian diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagi kita orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini dasarnya adalah merupakan satu perbuatan yang dulu pernah diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini pada saat sebelum beliau mempunyai anak, pada saat itu beliau dengan harta kekayaannya, ini beliau dalam setiap bulannya selalu menyembelih kurang lebih hampir sekitar 300 ekor onta, kemudian 1000 ekor kambing. Ada di kita orang kaya begitu. Setiap bulan, ya. Jadi setiap bulan dia mengorbankan 300 ekor onta, kemudian 1000 ekor kambing. Nah, itu setiap bulan dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dagingnya dibagikan kepada orang yang ada di sekitar tempat tinggal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya tatkala itulah muncul sifat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan membanggakan dirinya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Jangankan 1000 ekor kambing, 300 ekor onta yang aku akan sembelih setiap bulannya, kalaupun aku dikaruniai anak, maka anak aku pun aku akan korbankan. Nah, ini secara tak langsung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini sudah masuk di dalam ketentuan nazar. Artinya dengan ucapannya itu nanti akan menjadi wajib. Nah, akhirnya apa? Karena lama dalam kehidupan rumah tangga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini kurang lebih hampir sekitar 30 tahun atau 40 tahun lamanya belum dikaruniai anak. Nah, akhirnya apa? Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh istrinya Hajar ini untuk menikah dengan seorang perempuan, yakni pembantunya yang bernama Sarah. Nah, akhirnya pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Nah, dari Sarah itulah yang berasal dari Palestina, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak yang bernama Nabi Ishak. Nah, kemudian gak lama lagi di situ Hajar pun hamil, kemudian juga lahir anak yang namanya Nabi Ismail. Nah, Hajar ini orang Mekah, kalau Sarah ini adalah orang Palestina.
Nah akhirnya dari keturunan yang berasal dari Nabi Ishak ini, itu yang menurunkan generasi yang disebut dengan Bani Israil. Nah, makanya kalau kita lihat ya, Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dari 11 anaknya, di antaranya ada yang namanya Israel. Nah, di antaranya juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nah di dalam ketentuan itu, itulah garis keturunan ya, Bani Israel itu berasal dari Nabi Ishak. Nah, akan tetapi dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam ini menurunkan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca berjanji kan jelas, jadi nasab Nabi itu sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Murrah bin Kinanah dan seterusnya sampai itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nih kalau kita lihat ya, dari anak-anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini diperintah oleh Allah untuk membina dan membangun Ka'bah kembali, karena Ka'bah pada saat itu sudah dalam keadaan tinggal fondasinya saja. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah kembali. Nah, di saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah dalam keadaan hampir selesai pada saat itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mimpi di tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, di mana dalam mimpinya itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, Ismail waktu itu umurnya kurang lebih hampir sekitar 8 tahun. Nah, dan kala itu diperintah oleh Allah untuk disembelih. Nah, dan kala itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sadar kalau itu adalah merupakan ngajar yang dulu pernah diucapkannya. Nah, cuma pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan ragu. Nah, makanya di tanggal 8 di bulan Dzulhijjah itu disebut dengan tarwiyah. Artinya asal katanya dari tawaru, artinya dalam keadaan ragu. Apa ini mimpi? Apa ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena mimpinya Nabi ini adalah wahyu. Nah, kemudian sampai akhirnya di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah pun sama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan mimpi yang sama. Nah, oleh karena itu di tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengetahui kalau itu betul-betul wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah itu yang disebut dengan Arafah, maknanya mengetahui secara pasti kalau itu mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita ya sebagai umat Nabi Muhammad, tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah. Ya, ini puasa sunnah tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 kita puasa Arafah. Dan kemudian di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian membawa putranya Ismail. Nah, pada saat akan dibawa Ismail, Nabi Allah Ibrahim AS memerintahkan kepada istrinya, wahai istriku Hajar, kalau Ibrahim ini dipakaikan pakaian yang bagus, kemudian juga rambutnya disisir rapi, karena akan aku bawa ke suatu tempat. Nah, akhirnya apa? Dibawa oleh Ismail oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nih menuju Mina untuk dalam keadaan sembelih. Nah, akhirnya pada kala itu dibawa Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan begitu di perjalanan Nabi Allah Ismail alaihissalam itu berlari dari kecil di depan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menuju Mina. Nah, tatkala itu digoda oleh iblis, kemudian sampai akhirnya ditanya oleh iblis, Ismail, kau mau dibawa kemana oleh ayah kamu? Nah, kemudian kata Nabi Ismail alaihissalam, aku nggak tahu ayahku mau bawa kemana aku. Nah, kemudian kata iblis, kau akan disembelih oleh ayah. Kemudian Ismail pun berkata, untuk apa ayahku menyembelih aku? Karena menurut kata iblis, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Ismail pun menjawab, kalau itu yang dilakukan oleh ayahku, menyembelih aku karena perintah Allah, aku pun akan taat. Nah, kemudian dilempar dan iblis ya dengan 7 kali lontaran. Ini yang diabadikan dengan melempar 3 jumrah. Itu yang pertama, jumratul ula. Tuh, 7 kali lontaran. Ibtak ya laib, pergi kau iblis, laknat
Nah ini yang dilontarkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Nggak berhasil iblis menggoda Ismail, kemudian beralih menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa dikatakan oleh iblis kepada Ibrahim alaihi salam? Wahai Ibrahim, itu mimpi yang kamu mimpikan cuma sekedar mimpi, bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya akan menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, akhirnya kata Nabi Allah Ibrahim, aku yakin kalau mimpiku itu adalah merupakan betul-betul wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilontar juga iblis dengan 7 kali lontaran. Itu yang terkait juga dengan melontar 3 jumroh. Jumrohul wusta artinya melontar 3 jumroh. Lontaran yang kedua sebanyak 7 kali juga. Gak berhasil menggoda Ibrahim. Akhirnya kala itu digoda istrinya yang bernama Hajar dan dikatakan, wahai Hajar, kamu tahu enggak kemana Ibrahim membawa putramu ke Ismail ke suatu tempat? Kata Hajar, aku enggak tahu, cuma suamiku mengatakan kalau memang dia akan membawa Ismail ke suatu tempat. Kata iblis, suamimu bawa pisau, bawa tampang untuk menyembelih putramu yang bernama Ismail. Nah, kemudian apa? Kata Hajar, untuk apa Ibrahim menyembelih Ismail? Kata iblis pun, itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Hajar, kalau suamiku membawa putranya untuk disembelih hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, aku pun dalam keadaan ikhlas dan redha. Dilontar lagi itu iblis sampai 7 kali lontaran. Ini yang semua diabadikan dalam melontar 3 jumroh. Nah, akan tetapi kemudian sampai Ibrahim dengan Ismail ke Mina, ada di atas bukit. Pada saat itu direbahkan tubuh Ismail. Sebelum dalam keadaan direbahkan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di situ dialog kepada putranya Ismail. Nah, ini diabadikan dalam surah As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Manakala Ismail sudah mendekati usia remaja, kala itulah Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, dalam dialognya itu kemudian ditanya, bagaimana menurut engkau wahai anakku Ismail? Anjur ma'ya taro, bagaimana menurut pandangan engkau wahai Ismail kalau aku diperintah untuk menyembelih engkau? Ini ada hikmah di balik ini. Artinya apa? Ya tidak, ya dengan anak-anak kita, terutama kalau anak kita menjelang usia remaja, apalagi dia dalam keadaan mulai dewasa, ya harus ada ya antara kita dengan anak kita itu dialog. Artinya apa? Ya paling tidak setiap suatu permasalahan ya harus tidak ya saling memberikan suatu pendapat. Jadi artinya apa? Nabi Allah Ibrahim AS sifatnya enggak otoriter, karena menjalankan perintah Allah langsung aja bisa disembelih Ismail, enggak. Tapi di sini ditanyakan, anjur ma'ya taro, bagaimana menurut pendapat engkau? Nah, akhirnya apa kata Ismail? Ib'al ya abadib al-ma tu'man satajiduni insya'allahu minal sabirin. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau akan mendapati aku orang yang bersabar. Tuh, ada ayah soleh, anaknya juga soleh. So, akhirnya apa? Sama-sama keduanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalnya anaknya yang enggak soleh, salah anaknya misalnya, ya bapaknya katanya, bagaimana kalau memang akan diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu? Ya dibalikin dong anaknya. Apa mesti saya bapaknya udah tua kan gitu? Ya tapi enggak. Nabi Ismail alaihi salam dia artinya apa? Menerima dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kala itulah sebelum disembelih, Nabi Allah Ibrahim AS diminta oleh Ismail, wahai ayahku, kalau seandainya kau nanti dalam keadaan melihat aku, ya dalam keadaan merontak-rontak pada saat disembelih, tolong diikat tanganku, kakiku juga. Terus bagaimana kita menyembelih hewan kurban? Dan kalaupun engkau enggak tega nanti pada saat melihat darahku ini mengalir dari leherku ini, maka tutuplah mata engkau dengan kain. So, akhirnya matanya ditutup.
kala itu Ismail dirubahkan oleh ayahnya. Dia di suatu tempat, di atas batu, dia dibina. Nah, kemudian apa? Dihunuskan pisaunya, kemudian ditempelkan ke leher Nabi Ismail alaihissalam dalam mantap yang tertutup dengan kain. Setelah terikat Nabi Ismail alaihissalam, nah kemudian sampai itu menurut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pisau ke leher putranya Ismail. Nah, akan tetapi pada saat dalam waktu yang lama, kemudian tidak terjadi sesuatu apapun. Yang menurut Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mungkin barangkali pisaunya dikurang tajam. Nah, akhirnya dibuka terikat neraka. Nah, akan tetapi begitu pisaunya dites, dia diambil batu, kemudian batu itu dipotong dengan pisau, batu pecah, belah. Tapi kenapa? Dia nggak mampu bisa memotong leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan, nah kala itu pisau bisa bicara. Wahai Ibrahim, memang aku bisa memotong apapun yang kamu lakukan, tapi atas izin Allah aku diharamkan untuk bisa menyembelih leher Ismail. Itu akhirnya malaikat Jibril datang membawa kibas. Kemudian pada saat itu sebagai pengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, kemudian disembelih, disaksikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disaksikan Nabi Ismail, disaksikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam, la ilaha illallah wahdah, dan seterusnya. Ini yang diabadikan, yakni pada setiap hari raya Idul Adha. Kemudian pada saat hari raya Idul Fitri ini kita takbir, itu asalnya riwayat dari sana. Nah, cuma beda kalau takbir pada saat hari raya Idul Adha, nih dari tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya sebanyak 4 hari. Kalau Idul Fitri ya pada saat malam takbir, kemudian besok waktu maghrib sudah selesai. Jadi cuma satu hari saja. Itu bedanya. Ada di kita takbir Idul Fitri sampai seminggu aja. Kadang-kadang ada pasti. Udah seminggu masih takbiran ya biasanya itu kalau Idul Fitri cuma 1 hari saja, ya malamnya kemudian siang harinya matahari terbit terbenam udah nggak ada lagi. Dan tujuan takbir yakni pada saat takbir hari raya Idul Fitri. Nah, di dalam ketentuan ibadah kurban yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sampai dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa orang yang baginya mempunyai kelebihan akan rezeki, falam yudhi, dan dia tidak dalam keadaan berkorban di hari raya Idul Adha, fal yamut in sa'a yahudiyan wa in sa'a nasraniyan, maka hendaknya dia mati sebagai Yahudi atau dia mati sebagai Nasrani. Oh, ini jadi kita saking amat sangat sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi kalau kita ada kelebihan uang, ada uang yang lebih, kira-kira untuk bisa kita berkorban, tapi kita enggak berkorban di hari raya Idul Adha, bal yamut yahudiyan aw nasraniyan, maka hendaknya kita mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani. Artinya mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau korban ini artinya enggak menunggu nisab, enggak menunggu haul. Ya kalau kita di hari raya Idul Adha kita ada uang yang kira-kira cukup untuk berkorban, hendaknya kita berkorban. Nah, begitu juga enggak ada batasan waktu kita berapa kali berkorban. Akan tetapi pendek kata, kalau di hari raya Idul Adha kita punya uang sampai kita untuk bisa berkorban, itu hendaknya kita berkorban. Karena amat sangat sunnahnya sunnah muakkadah. Ya syukur kalau misalnya dari sekarang kita udah siap-siap, ya kita nabung, kita patungan untuk berkorban. Itu lebih utama. Kenapa? Karena di sini ya kalau kita diberi kelapangan rezeki, tapi kita pada saat di hari raya Idul Adha tidak berkorban,
Itu kalaupun kita mati sebagai Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani. Itu maka dalam hadis yang lainnya Nabi kita Muhammad SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa orang yang baginya mempunyai rezeki, alam yudhfi, dan dia tidak berkorban, bala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati akan tempat sholat kami. Bahkan kalau misalnya kita di hari raya Idul Adha ada uang tapi kita enggak berkorban, jangan kita dekati masjid, jangan kita dekati sholat. Ini saking dianjurkannya kita untuk melakukan ibadah kurban. Ini yang hendaknya kita bagaimana sebagai orang-orang yang beriman, tatkala kita ada di hari raya Idul Adha, ini kita untuk bisa dan mampu melaksanakan ibadah kurban. Tatkala ada kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali diridai oleh Allah atasnya, man kharaja fi baitihi, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, ila kira'il adhiyati, untuk membeli akan hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin, adalah baginya tiap-tiap langkah, isru hasanatin, adalah 10 kebaikan. Bahkan ada yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalau kita keluar dari rumah kita mau membeli hewan kurban, nah itu dihitung dari langkah-langkah kaki kita dari rumah, yaitu setiap langkahnya itu 10 kebaikan. Kalau kita belinya di Surabaya berapa lama? Ya, banyak kan? Terus 10 kebaikan. Ini ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhyi anhu asru sayyi'atin, dan dihapus atasnya dari 10 keburukan. Bahkan 10 keburukan dari dosa-dosa kecil kita. Tuh, yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setiap langkah-langkah kita, itu kan dikatakan itu semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza takallama fi siraiha, dan apabila dia berkata-kata di dalam membeli hewan kurban, kana lahu kalamuhu tasbihan, maka adalah ucapannya pada saat itu adalah tasbih. Ini kalau misalnya kita sampai ngomong bicara di dalam masalah kita untuk membeli hewan kurban, antara kita dengan penjual dalam keadaan kita bercakap-cakap, maka pada saat itu perkataan kita tasbih. Ya, jadi bukan lagi perkataan dia, tapi sudah dikatakan sebagai tasbih. Wa idza naqada thamanaha, dan apabila membayar akan harganya, kana lahu bi kulli dirhamin, maka adalah baginya tiap-tiap dirham, sab'u mi'atin hasanatin, akan dibalas oleh Allah sebanyak 700 kebaikan. Bahkan kalau misalnya kita bayar harga dari binatang yang akan kita korbankan, itu dari setiap dirham atau rupiah yang kita bayarkan untuk membeli hewan kurban, itu dibalas oleh Allah 700 kebaikan. Ya kalau misalnya kita beli kambing, ya kambing misalnya harganya 3 juta sampai 5 juta, nah itu dari setiap rupiahnya 700 kebaikan. Ya kalau 5 juta berapa? Banyak kan? Ini ya, katakanlah kita betul-betul pada saat kita ini akan dia melakukan dan membeli hewan kurban, itu dari uang yang kita bayarkan, itu artinya semakin besar uang yang kita bayarkan nilainya, maka pada saat itu semakin juga banyak kebaikan yang kita dapat, karena setiap rupiah itu akan diganjar oleh Allah 700 kebaikan. Tuh makanya ya di musim kurban ini ya para pedagang-pedagang itu yang mereka berlomba-lomba ya untuk dagang. Kenapa? Karena ada ketentuan yang akhirnya dari hadis ini itu menurut mereka biasanya kalau orang beli untuk korban itu nggak ada tawar-menawar. Ada begitu kita? Ada begitu? Ya artinya apa? Ya dia nggak nawar lagi. Kenapa? Karena dengan ketentuan ini ya semakin banyak uang yang dia keluarkan, nah kala itu maka akan menjadi ya setiap rupiahnya ini menjadi 700 kebaikan. Tuh makanya kalau orang pedagang senang kalau di musim di bulan haji kita kalau dia jual kambing jual apa, nah yang beli itu tanpa ada nawar lagi kan. Ini dalam ketentuan ya.
Wa idza tarabuha, dan apabila engkau merebahkan akan binatang yang akan dikorbankan, alal ardi, di atas tanah, yuridu jabhaha, yang engkau menginginkan menyembelihnya, istaghfarolahu, maka memohon ampun baginya, kullu khalqin mimma radiha, tiap-tiap makhluk di saat binatang itu dalam keadaan direbahkan, ilal ardis sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Tuh, kalau kita rebahkan di binatang yang akan kita kurbankan, akan disembelih, dari binatang-binatang makhluk yang ada di sekitar binatang yang akan kita sembelih, termasuk kita manusia. Nah, begitu juga sampai makhluk, sampai langit yang ketujuh, itu memohonkan ampun. Ini untuk orang yang dalam keadaan berkorban. Ya kayak kita misalnya di sini, ya kita rebahkan kambing untuk disembelih. Nah, itu dasarnya makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, termasuk kita, itu juga makhluk sampai langit yang ketujuh, itu memohonkan ampun bagi orang yang dalam keadaan berkorban, yakni dari binatang yang dia korbankan. Nih, ya. Wa idza ahraqa damaha, dan apabila dialirkan akan darahnya, khalaqallahu bikulli qutratin, maka Allah akan menciptakan tiap-tiap tetes darahnya, asratan minal malaika, yakni 10 daripada malaikat, biyastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun mereka baginya sampai hari kiamat. Oh, bahkan pada saat darah dialirkan dari hewan yang kita korbankan, setiap tetesnya itu Allah ciptakan 10 malaikat. Dari 10 malaikat ini, mereka dari setiap tetes itu 10 malaikat ini nanti semua akan memohonkan ampun bagi orang yang berkorban nanti sampai datangnya hari kiamat. Kira-kira berapa tetes kalau kambing? Darah itu berapa tetes? Ya sapi misalnya, kalau kita korban banyak satu tetesan darah. Ya kalau kita teteskan ya, berapa tetes? Satu tetesnya itu Allah ciptakan 10 malaikat. Nah, kemudian dari 10 malaikat setiap tetesnya, berapa tetes misalnya itu kambing dan sapi yang kita korbankan, itu semua mereka memohonkan ampun ini bagi mereka orang yang berkorban sampai nanti datangnya hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, dan apabila dia membagikan akan dagingnya, kana lahu bi kulli luqmatin, maka adalah baginya tiap-tiap kerat dari daging yang dibagikan, mislu ibki rokobatin, seumpama dia memerdekakan seorang budak. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bagikan itu daging dari hewan yang kita korbankan, nah pada saat itu setiap keratnya, setiap potongnya, itu kita diberi pahala oleh Allah seakan-akan kita memerdekakan seorang budak. Ya kalau kambing dicacak berapa jadi bagian dagingnya, banyak nggak? Banyak nggak? Nah ini makanya di dalam ketentuan ini tatkala kita dalam keadaan berkorban, ya dasarnya ini adalah merupakan sedekah yang paling utama. Jadi artinya apa? Ya boleh kita mengambil dari bagian hewan yang kita korbankan dari dagingnya. Ini tabaruk maknanya untuk keberkahan. Yang di suatu riwayat jangan melebihi dari 3 potong. Ada yang mengatakan maksudnya 3 di sini artinya 1/3 dari hewan yang kita korbankan. Artinya apa? Ya sah aja misalnya kalau kita berkorban, kita ambil saja bagian pahanya. Ya, nah itu sah aja dasarnya. Cuma jangan melebihi dari 1/3. Nah kalau kita ambil 1/3-nya, itu udah artinya udah tidak dikatakan kita berkorban. Kenapa? Karena lebih banyak kita mengambilnya dibandingkan kita sodakohnya. Misalnya kita korban kambing, nanti saya minta paha depannya 2, paha belakang 2, ya sama badannya dah. Ya, numpang motong kalau gitu kan. Nah, dikatakan korban kalau gitu. Ya, ini tabaruk artinya sah aja. Lain halnya kalau kita korbannya korban wajib atau ngajar. Tuh haram hukumnya kita memakan daging hewan yang tidak berkorban, korbannya korban wajib atau ngajar. Misalnya kalau saya nanti sakit, saya sembuh, saya akan berkorban seekor kambing. Itu mutlak. Jadi kita haram hukumnya mengambil dari bagian hewan yang kita korbankan. Kenapa? Karena dasarnya kita ngajar, maka menjadi korban wajib. Itu wajib kita serahkan semua. Jadi kita nggak boleh mengambil bagian dari hewan yang kita korbankan. Bisa dipaham? Nih, ya.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Iya. Ini seumpama berkurban, Iya. tapi ngutang bagaimana Ustaz? Apa ya? Belinya ngutang. Iya. Jadi korban dulu baru bayar belakangan. Iya. Boleh nggak seperti itu Ustaz? Iya. Nah, ini makanya tadi dikatakan man kana lahu sa'ah. Jadi barang siapa orang yang ada kelebihan. Ya kalau misalnya kita ngutang uangnya lebih apa kurang? Ya, nggak ada kewajiban, yang nggak ada kesunahan. Jadi ya nggak sah, bisa dibawa. Kalau kita korban boleh ngutang, ya bisa dibawa. Jadi artinya bagi orang yang memang ada kelebihan pada saat di hari raya Idul Adha, itu kesunahannya. Jadi kalau memang nggak ada, ya udah jangan dipaksain, bisa dibawa. Ini. Ya. Yang kedua Ustaz, seumpama yang berkorban ini kita jadi panitia ya. Iya. Ada yang pernah yang minta, kepalanya minta, terus minta hadiah juga. Itu boleh nggak Ustaz? Yang korbannya? Iya korbannya. Iya. Ya dasarnya sah aja. Tadi jangan melebihi dari 1/3. Kalau misalnya dikasih pahanya udah kan misalnya. Dia paha udah, dia minta kepala juga, minta hati juga. Ada nggak 1/3 dari kambingnya itu? Enggak kan? Ya dia masih tetap sah. Masih tetap dia dalam keadaan berkorban. Kenapa? Karena lebih banyak yang dia sedekahkan, ya, yang dia beri mereka bisa dipahami. Lagi, ya, biasanya kan ada tuh kurban atas nama almarhum gitu. Itu gimana gitu? iya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita korban tapi ditujukan untuk almarhum? Ya dasarnya sah saja, boleh saja. Ya, walaupun lebih utama dasarnya korban itu bagi yang hidup. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kita tidak dalam keadaan menyebut untuk almarhum, pada saat kita berkorban itu dasarnya untuk almarhum juga dapat jatah dari apa yang kita korbankan. Kenapa? Karena dalam ketentuan ya sapi, onta atau kerbau, nah ini kan untuk 7 orang. Di satu riwayat bukan orang, tapi itu keluarga. Misalnya kita punya istri kita sudah meninggal, ya masih keluarga kan. Kalau kita korban, tetap dia dapat kebagian pahala, bisa dipahami. Nah cuma di kita lebih banyak hitungnya orang, bukan keluarga. Sehingga apa? Ya kumpul kita dalam keluarga, bapak, ibu, anak. Apa kata bapaknya? Sekarang bapak beli korban ya. Nanti besok, kalau besok ibu, kalau besok baru anaknya misalnya. Ya begitu kan gitu. Padahal kan yang nampaknya korban itu untuk keluarga. Kalau kita korban 1 ekor kambing tahun ini untuk keluarga kita semua, bapaknya, ibunya, anaknya semua dapat, bisa dibawa. Ya termasuk kalau tadi udah almarhum tetap dia dapat bagi ya bisa dibawa. Nih, lagi. Kalau ini kan bukan sapi kan sapi kagak sekeluarga. Tapi sekarang yang kayak sekarang kan bisa orang yang bukan kerabat itu gimana Pak? Ya itu kan kita nama aja tadi. Lakukan sapi bisa 7 orang. Ya masing-masing kan si A, si B dengan nama-namanya. Ya dasarnya keluarga itu. Ya kenapa? Karena sapi itu untuk 7 orang atau 7 keluarga bisa dipaham. Ya cuma kita hitungannya orang, akhirnya orang kita bukan keluarga. Dan dasarnya sama itu untuk keluarga. Ya ini ya baik kita untuk sendiri atau kita dalam keadaan tadi yang berbeda keluarga. Karena kita patungan akhirnya apa beda itu keluarga. Kalau misalnya kita dalam keadaan sendiri, nah itu menurut kita bapak, ibu, anaknya berapa orang gitu kan bisa dipahami. Padahal dasarnya tetap ya dalam ketentuan itu masuk dalam keluarga bisa ya. Lagi ada ya. Yang bagaimana dengan sapi yang barengan sama kurban biliar. Iya. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita dalam keadaan berkorban tapi afdal mana? Kalau misalnya kita korban sapi katakanlah dalam keadaan kita patungan, ya. Misalnya kita patungan, apa kita korban kambing dalam keadaan sendiri. Nah, di dalam ketentuan keutamaannya ini, jadi tetap dalam keadaan yang sama. Kenapa? Karena diperuntukkan sapi itu untuk
7 orang atau keluarga. Nah, kambing untuk satu keluarga bisa dibangun. Ya kalau memang kita mau misalnya maunya berpatuhan sapi aja, nggak ada. Ya karena di sini banyak yang makan daging sapi, ya daging kambing jarang kan gitu. Akhirnya kita ikut sapi. Ya itu juga sama. Ya kalau misalnya kita kambing sama ulamaan. Nah cuma di dalam ketentuan yang lain, untuk sempurnanya kita mengorbankan dari hewan yang kita korbankan, ini secara jelas dari ketentuan. Ini kalau kita berkorban domba, tahu domba? Domba tahu nggak? Domba, ya udus. Jadi kalau domba itu yang kita tak jadikan hewan kurban kalau dia sudah berumur 1 tahun. Ya kalau umurnya 1 tahun atau belum 1 tahun dia udah kupak giginya ompong, itu boleh kita korbankan. Kalau kurang dari 1 tahun itu kurang afdol, kurang utama. Nah begitu juga kambing. Kalau kambing itu umurnya 2 tahun. Tahu kambing? Ya kalau kita kan kadang-kadang bedain, ya domba dibilang kambing. Kalau kambing namanya kambing Jawa kan gitu. Ya benar beda. Kambing sama domba. Kalau domba umurnya paling enggak 1 tahun. Kalau kambing umurnya 2 tahun. Nah begitu juga sapi. Kalau sapi afdol utamanya kita jadikan sebagai hewan kurban itu kalau sudah berumur 2 tahun. Nah ini makanya ya kalau misalnya kita ada dapur patungan sapi, tanya tuh umurnya berapa? Ya pada saat kita dalam keadaan berkorban, ya agar betul-betul korban kita ini menjadi korban yang sah atau sempurna. Ya jangan istilahnya kambing masih dalam keadaan titik kecil, ya kita beli dia baru 6 bulan dijadikan hewan kurban. Itu nggak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Belum lagi kalau kita lihat kesempurnaan fisiknya, ya, jadi ada ketentuannya di situ. Harus yang gemuk badannya. Jadi jangan kambing kerengkeng kurus dijadikan hewan kurban. Itu kurang sempurna. Ya kemudian apa lagi? Dia nggak pincang, matanya nggak buta, kupingnya nggak dalam keadaan istilahnya hilang, atau buntutnya juga dalam keadaan hilang atau potong. Tuh, untuk sempurnanya kita dalam menjalankan ibadah kurban. Itu juga ada kesudahan yang lain. Jadi pada saat kita sudah ada ajal untuk bertekad kita akan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Kurban, itu pada saat itu tatkala kita mengajamkan untuk berkorban dan kita membeli hewan kurban, ada kesudahan agar kita jangan memotong dari bagian tubuh kita, baik mencukur rambut, ya atau kuku, terus sampai nanti hewan itu disembelih. Ya kalau kita belinya sekarang, ya dari sekarang nih, ada yang boleh beli hewan kurban. Ya hewan itu ada, kita beli. Nah, data itu udah, ketentuannya sudah. Kita menahan untuk memotong dari bagian anggota badan kita. Ya bisa jadi kalau beli sekarang nanti rambutnya jadi gondrong. Ya masih lama soalnya. Ini dalam ketentuan. Ya. Lagi. Itu kalau yang udah teman-teman dari tahun yang lalu itu gimana? Apa nih? Nggak boleh dipotong nanti. Ya nanti pada saat sudah ada hewannya. Ya, dia baru akan aja. Nah, kalau udah ada hewannya baru. Nah, itu mulai saat itu sudah untuk menahan tidak memotong dari bagian anggota kan kalau baru akan aja udah ada kesulahan, ya udah nanti segini rambutnya dah. Kan kesulahan. Ya, tahu bisa tahu. Ya. Lagi. Ya baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu atau kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ila batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa huwal karim. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alimul Alimna.
ما جعلنا من حكمتك وجعلنا من عبادك الصالحين ربي دعواكم فيها سلام وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله